Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Anggraini dengan NIM 22044. Saya di sini ingin menjelaskan materi ke-15 tentang tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk pengurangan subsidi energi, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapang kerja, pembangunan sektor pertanian, dan pengelolaan utang luar negeri. Dampak dan solusi. Dampak dan solusi ada 3, yaitu beban fiskal berkurang. Pengurangan subsidi energi dapat memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk belanja lain yang lebih produktif. Kedua, efisiensi penggunaan energi. Masyarakat akan lebih bijak menggunakan energi seiring dengan kenaikan harga. Yang ketiga, pertumbuhan energi terbarukan. Intensif untuk energi terbarukan dapat ditingkatkan dengan penghematan subsidi. Pengurangan subsidi energi merupakan salah satu langkah penting pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Meskipun terdampak pada daya beli masyarakat, hal ini dapat diatasi melalui program kompensasi dan insentif yang tepat. Kebijakan ini juga dapat mendorong efisiensi penggunaan energi serta percepatan transisi ke energi terbarukan. Selanjutnya yaitu menjaga daya beli dan produktivitas. Meningkatkan upah minimum. Pemerintah perlu menjaga daya beli buruh dengan menyesuaikan upah minimum secara berkala, mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan produktivitas. Selanjutnya, jaminan sosial dan kesehatan. Memberikan akses yang lebih luas terhadap jaminan sosial dan kesehatan bagi buruh, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi buruh mendorong mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu tentang meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan petani. Ada 3, yaitu reformasi kebijakan, penyederhanaan regulasi dan insentif untuk petani. Kedua, pengembangan teknologi, otomatis dan digitalisasi proses produksi. 3, akses pembiayaan, kredit murah dan skema subsidi bagi petani. Untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan yang mendukung sektor pertanian, pengembangan teknologi pertanian modern, serta kemudahan akses pembiayaan akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan pendapatan petani. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Pengurangan utang luar negeri, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Yang selanjutnya yaitu pengurangan utang luar negeri, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Yang pertama, restrukturisasi utang. Renegosiasi dan restrukturisasi pinjaman luar negeri untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran dan menurunkan beban bunga. Yang kedua, peningkatan ekspor. Mendorong peningkatan ekspor produk-produk unggulan untuk mendapat devisa yang dapat digunakan untuk melunasi utang luar negeri. Yang ketiga, penghematan belanja pemerintah. Mengoptimalkan pengeluaran pemerintah dan memprioritaskan belanja yang produktif untuk mendukung pembayaran utang luar negeri. Selanjutnya yaitu strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi. Yang pertama, reformasi subsidi. Pengurangan subsidi energi yang bertahap dan penargetan subsidi tepat sasaran. Yang kedua, investasi infrastruktur. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan daya saing. Mendorong inovasi, peningkatan keterampilan dan pemberdayaan UMKM.
Pemerintah Indonesia menerapkan strategi komprehensif untuk mengatasi tantangan ekonomi, termasuk reformasi subsidi energi secara bertahap, investasi infrastruktur yang strategis, serta upaya peningkatan daya saing ekonomi melalui inovasi. Pengembangan keterampilan dan pemberdayaan UMKM. Fokus pada efektivitas dan keberlanjutan adalah kunci keberhasilan strategi tersebut. Selanjutnya yaitu peran sektor swasta dalam mendukung perekonomian. Investasi. Sektor swasta dapat berkontribusi dengan berinvestasi dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, industri manufaktur, dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Perusahaan swasta dapat berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan pemberdaya ekonomi lokal. Yang ketiga, inovasi. Perusahaan-perusahaan swasta dapat memperkenalkan produk dan layanan inovatif yang meningkatkan produktivitas dan daya asing, serta mendorong adopsi teknologi di berbagai bidang. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam menjalankan ekonomi. Yang pertama, konsumsi cerdas, membeli produk lokal dan bijak. Yang kedua, investasi produktif, menanamkan modal pada usaha prospektif. Yang ketiga, kewirausahaan inovatif, menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjalankan perekonomian Indonesia. Dengan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri, masyarakat dapat mendorong pertumbuhan industri lokal. Selain itu, masyarakat dapat berinvestasi pada sektor-sektor yang produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa area kunci yang membutuhkan perhatian khusus. Berikut adalah rekomendasi untuk mengatasinya secara kompetitif atau komprehensif.